awal berdirinya mulai tahun 2018 belum ada renovasi Malioboro, itu dengan sistem sukarela. Karena saya jual pakaian Jawa, jadi orang yang beli pakaian Jawa itu saya dandani gratis, foto pakai HP dulunya kan gitu. Nah, terus perkembangan zaman dengan adanya Malioboro, terus akhirnya perkembangan dengan wisata di Yogyakarta setelah ada perindustrian, akhirnya saya jawil fotografer yang saya kemas menjadi paduan antara pakaian Jawa dengan fotografer. Dan setelah itu saya konsultasi di Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, akhirnya karena masuk di bidang budaya pakaiannya, akhirnya menjadi dalam nomor induk kebudayaan berbunyi kegiatannya fotografi model berbusana Jawa. Nah, sampai sekarang itu sudah berkembang, kita didik wilayah khususnya Kelurahan Sosro Menduran, Kecamatan Gedong Tengen, Yogyakarta. Kami wilayah khususnya kampung kami sudah mendidik fotografer 12 orang. Itu dengan sistem otodidak. Jadi yang senior ngajari yang muda. Akhirnya dari situ sampai sekarang berkembang lagi dengan pihak lain sudah 20 fotografi. Yang senior itu memang kegiatannya fotografer. Itu jalanan ya, street. Nah, setelah ketemu saya padukan berkembang menjadi fotografer model berbusana Jawa. Terus akhirnya kontribusi fotografer yang lama itu memberi kontribusi pada wilayah untuk mendidik anak-anak muda yang mau menjadi fotografer dengan sistem ya otodidak lah kayak gitu. Akhirnya hanya untuk laku di wisata. Dari awal saya perkenalkan ke wisatawan, karena kita konsumsinya wisatawan ya, itu pertama itu hanya kita coba-coba, bahkan dulu cekeran, karena saya mengambil yang namanya pakaian Jawa itu kalau dulu cekeran, nyeker, nggak pakai sandal, saya kemas gitu, ternyata makin lama berkembang menjadi viral seluruh Indonesia, bahkan sampai katakanlah sampai sekarang pun itu kalau kita hitung tamu itu yang datang itu tiap minggu, khususnya liburan itu rata-rata 75 pasang, berarti kan 150 satu hari. Katakanlah kita ambil rata-rata 100, katakanlah satu hari, kita jumlahkan itu sebulan bisa berapa? 3.000-an. Itu seluruh Indonesia itu wisatawan. Bahkan kalau dulu itu memang saya kerjasama dengan guide untuk melestarikan budaya model berbusana Jawa, itu ternyata juga ada turis banyak yang seneng kan gitu, karena di sini kok baru ini di Malioboro kan gitu dari 2018 sampai sekarang ini. Kebetulan saya pendirinya, terus sekarang juga sudah bentuk koperasi untuk anak-anak kami menjadi koperasi. Nah, itu nantinya nah, saya sebagai yang dituakan kan harus punya kreativitas ya. Kalau saya kemampuan untuk SDM kurang, akhirnya saya juga harus bisa belajar ke teman-teman, misalkan diisi di SMSR itu yang bernilai budaya ya, saya kembangkan di tempat Malioboro untuk wisata dengan kemasan budaya. Misalkan saja nantinya kalau ada rombongan dikawal bergodo, lah itu kan kemasan baru. Terus nantinya juga ada kemasan baru lagi, itu kemasan yang dulu jenengan sudah pernah baca atau pernah cukup dengar dari orang tua, momong putu. Nah, momong putu itu dari Mbah Buyut, anak, mantu, cicit itu berduyun-duyun, Mbah Buyut berdua itu bawa pecut. Nah, itu nantinya saya kemas sebagai pelestari budaya untuk konsumsi wisata di Malioboro. Jadi nanti kawasan Malioboro tidak hanya yang jenengan aturkan foto hanya ya kasarannya umum,
pakai busana terus gaya, nantinya ada kemasan budaya, rencana kami gitu. Itu hanya sebagai dokumentasi wisata. Jadi saya misalnya dengan mau foto tak kemas, misalnya satu keluarga, misalnya simbah masih sehat, kita kemas dengan budaya momong simbah, simbah momong buyut, momong putu, misalkan seperti itu tuh nanti berduyun-duyun jalan, dia diiringi musik tong-tong. Nah itu untuk dokumentasi wisatawan. Jadi kita tuh menggugah nilai-nilai luhur budaya yang dulu, karena sudah habis, pada itu kan bernilai tatanan hidup kan gitu. Misalkan momong buyut, momong putu, itu kan belum ada. Nah, kita mau pokoknya Blangkon berkembang seperti itu salah satu contoh, Mas. Maksudnya Sabtu Minggu biasa itu ya paling enggak satu hari itu 100 orang. Satu orang. Tapi kalau liburan kayak long weekend ini sudah kewalahan. Kita membatasi diri jam 12 harus sudah tutup karena kebanyakan pengunjung itu kan minta spotnya yang sepi. Biasanya jam jam 12 pagi, jam 12 sampai pagi. Tapi kita sudah kewalahan. Padahal kalau dilihat dari wisatawan yang datang itu karena keterbatasan waktu kan kita harus melayani. Kadang-kadang juga kasihan, tapi tenaga kita terbatas, Mas. Gitu. Makanya dalam IG masing-masing fotografer itu kan permintaan kan banyak, masing-masing punya IG ya, itu sebagai ngerem pengunjung jangan sampai terus berduyun-duyun, tapi dengan bookingan itu kan kita ngatur gitu, sistemnya gitu, Mas. Katakanlah 200 orang bisa satu hari. Kalau paket biasa itu sewa baju 25.000 per orang, terus fotonya minimal diambil 20 file pilihan yang dipilih itu A5.000 gitu. Tapi kalau paket paket B itu ada yang paket 1 jam. 1 jam itu dapat 2 busana ganti, foto durasinya 1 jam, terus dapat 40 file gitu. Juga melayani pre-wedding itu harganya 1,5. Itu sudah 2 busana, sudah make up dan foto di Malioboro. Nah, kita sistemnya dandani itu sudah kita buat praktis sedemikian rupa, cepet kan gitu. Nggak mungkin dengan ratusan orang lain dandani model pakem itu mungkin sedina ping loro. Ini karena kita praktis, contoh aja yang sewu biar tahu ya, kita sabuk ini aja kita pakai perekat ini ya. Jadi kalau biasanya kan ini jari ini stagen, terus baru ini, terus baru pakai timang, kan lama. Dan itu yang menjadi, makanya dari sampai sekarang itu saya buat praktis. Sing pokok kene ketok aturan. Enggak jarinya kita masih ya, Pak? Masih. Karena itu ada arahan dari Dinas Kebudayaan, kita harus memberikan apa itu kepada wisatawan biar tahu tata cara memakai jari. Kan gitu. Jadi ada edukasi gitu? Iya betul. Iya, jadi tidak harus pakai rok, itu kan nilainya terus nggak ada kan gitu. Tapi kalau dengan pakai jari terus nanti stagen kan gitu, terus baru sabuk ini baru keris ya gitu. Jadi kita tidak terus dandan sak-sae, enggak. Kita harus sering dipantau Dinas Kebudayaan sampai sekarang. Bahkan kemarin sudah diberi arahan untuk tata cara berbusana yang benar. Benar dalam arti kalau konsumsi apa itu ada acara tertentu, tapi untuk konsumsi wisata ya kita harus menyesuaikan, Mas. Seperti Blangkon kan gitu. Kita Blangkonnya tidak
blangkon yang murahan tapi yang bisa ditekuk-tekuk jadi awet kan gitu. Cara makainya juga gini, tarik kan gitu. Makanya saya matur nanti kemasan ke depan itu termasuk nanti termasuk nilai budaya yang kami akan kemas itu momong buyut, momong putu. Kalau di Wonosobo itu kan ada pakai pecut itu, Mbah Kakung, Mbah Putri, itu anak putu buyut ngarep baris kan gitu. Nah, rencana saya kemasannya itu, dan juga ke depan saya juga mau membuat studio klasik. Jadi main dengan pohon bambu, nanti juga untuk kemasan Malioboro plus studio klasik. Jadi 2 kemasan itu yang akan saya kembangkan kan gitu. Ya itu paling enggak Juli itu kita sudah mulai action ya, karena kita harus koordinasi dengan ini benernya untuk nilai budayanya dan ini kemasannya gimana kan gitu. Bahkan maaf tambahan juga nanti juga mulai Juli itu juga mau pakai kuda. Kita kerjasama dengan Andong, Bapak wisatawan itu nanti bisa foto dengan kuda, karena kemarin sudah dengan gambar itu kan ada, itu sebagai sampel aja. Tapi nanti Juli itu kita kembangkan betul-betul bahwa Malioboro itu ada foto dengan pakai kuda, terus ada barisan bergodo misalnya dengan diiringi wisatawan yang mau foto di Malioboro, kita kawal bergodo. Jadi tujuan prajurit bergodo itu hanya ngawal sampai ke titik untuk spot, misalnya di perempatan Kepatihan Tucul